Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, guru berusaha untuk menggali informasi agar dapat menggeser identitas gagal pada siswa menjadi identitas sukses. Pada tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, guru akan bergeser dari konsep stimulus respon menjadi proaktif. Dalam tahap ini, guru tidak hanya menyalahkan siswa, tapi juga memberi dorongan dan motivasi agar siswa dapat memahami kesalahan yang sudah dia lakukan. Pada tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, siswa diberi pertanyaan yang memancing motivasi secara intrinsik, sehingga siswa tersebut tidak hanya sadar kesalahannya, tetapi juga dapat mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah diperbuat. Kasus pertama, Yuda sering merasa malu dan tidak percaya diri saat harus berinteraksi dalam pembelajaran di dalam kelas, sehingga Yuda menjadi pasif dan banyak diam selama di kelas. Padahal Yuda tergolong siswa yang pintar. Selamat pagi Yuda. Bagaimana kabarmu hari ini? Yuda, hari ini Yuda Bapak panggil ke sini karena Bapak ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Yuda ya. Yuda kan tahulah, kita semua tahulah kalau Yuda itu di kelas belajarnya bagus, nilainya bagus. Tapi Yuda kan tahu ya, namanya belajar itu tidak sekedar mengejar nilai, mendapat nilai 100, mendapat nilai 90, enggak hanya sekedar itu. Tapi belajar itu berarti bagaimana Yuda bisa menjadi lebih baik daripada diri Yuda sendiri sebelumnya. Itu ya, Yuda tahu apa salah satu kekurangan Yuda? Apa? Kurang aktif dalam belajar, betul. Tapi kenapa kok di kelas tuh pasif gitu, enggak mau aktif tuh kenapa? Enggak, saya kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Selain itu, Kalau jawab takut salah. kalau jawab takut salah. Ya gini Yuda, kalau menurut Bapak ya, sebetulnya nggak salah juga sih apa yang kamu rasakan itu ya, ngerasa nggak pede, ngerasa malu, takut salah. Ya Bapak juga tuh waktu sekolah pernah sih mengalami itu ya. Misalnya waktu maju, aduh kalau sekolah nanti diketawain gitu ya. Aduh nanti kalau waktu jawabannya kalimatnya kok lucu nanti malu gitu ya. Ada sih perasaan itu gitu. Tapi kan Yuda, namanya kita belajar itu kan berarti terus berkembang ya, dari nggak bisa jadi bisa, dari nggak tahu jadi tahu gitu toh. Nah kalau Yuda terus-terusan apa ya, nyaman dengan perasaan Yuda untuk udahlah nggak usah maju, udahlah nggak usah jawab, terus bisanya kapan? Nah pertanyaan Bapak sekarang, apakah Yuda mau seperti ini terus? Maunya gimana? Jadi aktif, jadi mampu berkomunikasi secara formal di tempat umum gitu ya, ada teman-temannya, ada bapak ibu guru, kamu berani angkat tangan, kamu ngomong, kamu menjawab gitu, mau seperti itu kan? Nah itu harus dimulai dari hal yang kecil dulu juga. Apa itu hal yang kecil? Ya itu tadi di kelas, kamu angkat tangan dulu, kamu bilang ke bapak dan ibu guru, Pak, Bu, saya mau jawab. Nah Yuda kan tahu di kelas kita sering membahas tentang kesungguhan, kerja keras ya. Menurut Yuda, kalau Yuda di kelas itu cuma diem aja, nggak mau ikut ngomong, nggak mau ikut menjawab, nggak ikut maju, itu Yuda sudah menyalahi peraturan yang mana? Nah jadi Yuda jadi terlihat tidak bersungguh-sungguh ya kalau cuma diem aja gitu. Jadi setelah pertemuan hari ini Bapak berharap Yuda lebih sungguh-sungguh di kelas ya, karena sayang kan Yuda sudah bagus nilainya, dari dalam diri Yuda itu, dari dalam pikiran itu sudah bagus, secara materi, secara konsep Yuda ngerti, tapi tidak diaktualisasikan ke dalam
perbuatan, tidak mau maju, tidak mau ngomong, tidak mau menjawab, itu disayangkan. Jadi setelah ini harus menunjukkan keberanian itu. Dikit-dikit dulu, nggak harus langsung begitu Pak Tony ngomong hari ini, besok langsung angkat tangan, langsung jawab, langsung nggak perlu. Dikit-dikit dulu, ya. Mulai dari angkat tangan, Pak saya mau bertanya. Besoknya Pak saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak yang tadi yang ini. Coba ya, terutama di pelajaran Bapak. Sebagai guru bahasa Indonesia, Bapak punya kewajiban untuk membuat Yuda itu berani berkomunikasi secara aktif di kelas. Terlebih untuk pelajaran-pelajaran lain juga, ya. Nah, boleh kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Kasus kedua, Margaret adalah siswa kelas 8 yang sudah beberapa kali tidak masuk sekolah. Bapak dan ibu guru sudah pernah mengunjungi rumahnya, tetapi Margaret tetap sering tidak hadir di sekolah. Margaret apa kabar? Iya, jadi hari ini Bapak memanggil Margaret ke sini karena ada beberapa hal yang ingin Bapak diskusikan dengan Margaret. Yang pertama tuh Bapak mau tanya, kenapa sih Margaret kok beberapa hari kemarin itu sering nggak masuk? Kemarin itu karena sering gak ada motor, pas sering salah. Terus sekarang juga sakit, ada acara keluarga. Oh, jadi karena Bapak yang biasa ngantar Margaret ke sawah, jadi motornya nggak ada gitu. Terus sakit juga, sakit apa kemarin? Sekarang itu Karena jajan es terus mungkin. Iya. Nah, selain itu ada beberapa kali acara keluarga gitu ya. Ya, sebetulnya gak apa sih, dalam arti kalau Margaret tidak bisa ke sekolah karena ada hal lain yang lebih penting atau karena sakit, ya nggak apa-apa. Bapak dan ibu guru pasti memahami itu gitu. Bukan berarti nggak boleh harus masuk terus, nggak mau tahu, enggak boleh gitu. Cuman satu, mengabari guru dengan cara berkirim surat, atau kalau misalnya tidak sempat berkirim surat, yang mengabari lewat HP juga nggak apa-apa. Terus yang kedua, kalau Margaret nggak ke sekolah kan berarti apa yang hari itu dipelajari di sekolah Margaret nggak ikut kan? Nah itu harus Margaret kejar. Caranya bagaimana? Tanya sama teman-teman yang sekolah, ya. Selama ini gimana? Kalau Margaret nggak sekolah, tanya nggak sama temannya? Nggak tanya. Jadi nggak nanya, tapi pelajaran apa, ada PR nggak, gitu nggak nanya. Jadi gimana? Ketinggalan tuh kan? Kalau misalnya Margaret tertinggal, terus jadi nggak bisa, yang rugi siapa? Margaret sendiri pun yang rugi. Gitu. Tapi ya udahlah, kalau memang itu sudah terjadi juga kan, nggak apa-apa, sudah terlewati. Yang penting yang Bapak minta kepada Margaret adalah kedepannya. Nah kalau misalnya Margaret nggak sekolah nih, beberapa hari nggak masuk, menurut Margaret itu berarti Margaret sudah melanggar nilai-nilai apa? Ketertiban, kedisiplinan, ya kan? Dengan tidak masuk sekolah, tidak memberi surat kepada guru, berarti tidak tertib, tidak disiplin. Hal itu kan Margaret pasti sudah paham. Hanya akan merugikan Margaret diri sendiri ke depannya nanti. Tapi kalau Margaret tumbuh menjadi anak yang rajin, anak yang tertib, ke depan juga pasti akan bermanfaat. Ya. Di sini boleh istirahat lagi, kalau mau kerja boleh. Terima kasih banyak waktunya ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Rizky Pratama, siswa kelas 8 dari SMP 1 Candipuro. Setelah kegiatan diskusi bersama Pak Guru, saya jadi tahu apa kekurangan saya selama di pelajaran. Saya jadi tahu apa yang saya harus lakukan untuk kedepannya dan memperbaiki kesalahan saya. Saya bertekad ingin menjadi lebih baik, lebih berani dan lebih percaya diri. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.